Ajaib memang. Kadang nih orang mikir ya, taubat itu lebih ditakutin sama dia daripada dosa. Giliran disuruh bertobat itu kayak mindahin gunung, berat banget. Ya, kalau dosa tuh dianggap enteng-enteng aja. Tobat jangan sekarang, ntar nih dosa lagi. Gimana tuh? Itu kan biasanya syubhatnya gitu, keraguannya gitu. Kalau anda tobat sekarang, besok dosa lagi, nggak enak sama Allah. Masa dosa lagi terus tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Kawan, ciri seorang mukmin itu, ya, ciri seorang mukmin adalah tukang tobat. Ciri mukmin tuh, tukang tobat. Yakni suka bertobat. Bukan tobat sekali kemudian selesai, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Memang seperti itu keadaan orang mukmin, ikhwata. Dan siapa sih yang lepas dari dosa? Siapa? Nggak ada. Pada saat kita mengerti bahwa kita manusia yang nggak lepas dari dosa, mestinya kita juga nggak pernah lepas dari taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ajaib. Pada saat seseorang itu sangat takut dengan taubat. Dan taubat, ikhwata, kalau mau pengen diterima taubat kita kepada Allah, ada berapa syaratnya? 4. Ada 4 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, taubat kita itu mesti dilakukan dengan ikhlas. Kita mengharapkan dari taubat kita diampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Taubat yang pertama adalah ikhlas syaratnya. Dan setelah ikhlas, syarat yang kedua dari taubat adalah menyesal. Yani dalam hati kita tuh ada perasaan menyesal akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita tuh nyesel banget. Dosa ini kita lakukan, kita nyesel. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini yang ketiga, ya kawan. Ya, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang keempat, bertaubat di waktunya. Bertaubat di waktunya. Kapan waktu untuk taubat? Kapan? Sejam lagi? 2 jam lagi? Taubat tuh beda sama sholat. Kalau kita sholat zuhur, itu batasnya sampai asar. Sholat asar, beresnya sampai maghrib. Sholat maghrib, beresnya sampai isya. Kalau taubat, selesainya cuma di 2 waktu. Pada saat sakratul maut, yani nafas udah di kerongkongan, dan pada saat menjelang hari kiamat. Itu 2 waktu taubat nggak bakal diterima. Untuk waktu-waktu yang lain silahkan taubat, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang paling aneh adalah pada saat nggak sedikit manusia itu justru pada saat waktu taubat dibuka sama Allah sebuka-bukanya, dia milih di waktu-waktu dilarangnya taubat atau tidak diterimanya taubat. Waktu mau mati taubat, ya, baru dia taubat. Lihat Fir'aun, kapan dia bilang saya beriman kepada Robnya Musa? Hah, kapan? Udah tenggelam, udah dihabisin sama Allah baru ngomong, aku beriman. Kemana aja kata Allah? Al-an. Kemarin-kemarin kemana? Kemarin-kemarin ngaku Tuhan. Kemarin-kemarin bilang Tuhan paling tinggi. Gini hari udah diselem-celem sama Allah, baru bilang apa? Saya bertobat kepada Allah. Diterima nggak tobatnya Firaun? Enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan seseorang akan diterima taubatnya malam yugharghir, sebelum dia yugharghir. Yugharghir itu adalah detik-detik kematian dia tuh. Sakratul mautnya dia. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Sebagian para ulama menafsirkan kalimat yugharghir itu adalah di mana pada saat seorang manusia itu merasa putus asa akan kehidupan dia, yakni umurnya udah pendek dia ngerasanya. Itu biasanya terjadi sama orang yang udah divonis sama dokter. Ya, kadang dokter ini kan memvonis sesuai dengan ilmu yang dia miliki bahwa ini nggak lama lagi nih, ini penyakitnya terlalu parah, mungkin dia hanya bertahan itu 1 pekan. Itu biasanya orang tobat apa nggak tobat? Tobat banget, bukan tobat lagi, ya, tinggal sepekan. Para ulama sebagian atau beberapa para ulama sampai mengatakan apa? Dalam keadaan tobat yang seperti ini, Allah nggak pengen, Allah nggak terima nih. Ini sama-sama yugharghir kata Allah. Fir'aun itu kenapa pada saat udah diselemin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nafasnya udah susah, kemudian dia baru bertobat. Kenapa tuh? Karena dia udah ngerasa putus asa. Ternyata saya ini lemah. Ternyata saya mesti balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah di titik putus asa nih.
Nah, kata para ulama, sebagian para ulama beliau mengatakan apa? Yughargir, ya, itu sama kayak keadaan Fir'aun, yakni merasa udah putus asa, udah habis. Ini dalam keadaan putus asa seperti ini, pada saat dia bertaubat, ya, sebagian para ulama mengatakan tidak diterima oleh Allah karena ini sama dengan yughargir. Ya, makanya hati-hati ya ikhwatah. Ya, jangan tunggu vonis dokter untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, justru sebagian para ulama ini ternyata tepat dalam pembicaraannya atau dalam pendapatnya bahwa yughargir adalah detik-detik pada saat seseorang itu divonis benar-benar udah nggak bisa kemana-mana. Ikhwan, tentara kalau banyak prajuritnya, ini jenderal kalau banyak prajuritnya, senjatanya banyak, nggak mungkin ada bendera putih di dia, nggak mungkin. Ngapain? Orang saya masih kuat kok. Tapi kalau prajuritnya habis, senjatanya habis, tinggal dia satu, musuh masih 5.000. Ngapain tuh? Bendera putih habis, mau maju-maju 2 detik mati, udah nyender, udah bendera putih, putus asa dia. Nah, dalam keadaan putus asa yang seperti ini nih, yang udah bener-bener dia nggak bisa kemana-mana, mesti bendera putih udah, ya. Ini sebagian para ulama mengatakan kalau udah dalam keadaan seperti ini dia bertobat, tobatnya nggak diterima sama Allah, karena udah bener-bener mentok baru dia mau tobat. Dulunya kemana? Dulu waktu masih sehat kemana? Dulu waktu masih kuat kemana? Gak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagian pendapat para ulama yang mesti senantiasa kita renungin bahwa ini berbahaya buat kita ternyata. Ya, jangan tunggu vonis kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang beliau akan ceritakan pengalaman beliau di masa itu untuk membenarkan apa yang telah beliau ucapkan. Kata beliau, "Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas." Sungguh aku pernah melihat, menyaksikan sekumpulan dari manusia. Kanu yal'anunahum. Dahulu mereka itu melaknat, mencerca ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Wa yasubbunahum, dan mereka menghinakan ahlul bid'ah tersebut fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Fajalasuhum ala sabilil inkari warraddi alaihim. Jadi kata beliau, aku pernah melihat ada beberapa orang yang dulu mencerca, mencela, menghina ahlul bid'ah di majelis-majelisnya. Lantas dengan perjalanan waktu, orang-orang ini duduk bersama ahlul bid'ah tersebut. Tujuannya apa? Ngopi bareng? Enggak. Ya. Tujuannya bukan kongko-kongko. Tapi tujuannya kata beliau ala sabilil inkar warraddi alaihim. Orang-orang ini duduk bersama ahlul bid'ah tersebut untuk mengingkari dan membantah mereka. Dialog, diskusi. Apa kata beliau? Fama zalat bihimul mubasatah wa khafiyul makr wa daqiqul kufr hatta sabbu ilaihim, atau hatta subbu ilaihim. Maka senantiasa yang terjadi di dalam majlis bersama ahlul bid'ah tersebut adalah sikap al-mubasatah. Ya namanya sudah bermajlis, duduk bareng, ya mau nggak mau, sedikit banyak ada toleransi. Ya, yang tadinya tegas, keras, benci, mulai senyum, mulai sok, ya kita jangan terlalu keras lah. Pasti ada melunak. Ya, ada tenggang rasa mulai masuk sedikit demi sedikit. Ya. Setelah itu wa khafiyul makr, dari ahlul bid'ah itu ada makar yang tersembunyi. Apalagi ahlul bid'ah itu banyak akalnya, banyak triknya. Ya. Terkadang mereka menghalalkan segala cara untuk menghabisi lawan bicaranya. Mereka nggak segan-segan untuk berdusta. Mereka nggak segan-segan untuk memutarbalikkan fakta. Mereka nggak segan-segan untuk khianat di dalam menukilkan nukilan-nukilan yang mereka ambil dari buku-buku literatur mereka, atau bahkan yang mereka ambil dari nukilan-nukilan ulama ahli sunnah. Mereka potong-potong seolah-olah mendukung mereka, padahal ucapan itu kalau dibaca secara keseluruhannya tidak. Ya, ada makar yang tersembunyi. Wadaqikul kufur,
dan ada kekufuran yang halus dalam ucapan-ucapan mereka, dalam argumen-argumen mereka. Hatta subbu ilaihim, sampai pada akhirnya kata Imam Ibnu Battah, orang-orang yang tadi ini duduk bersama ahlul bid'ah tersebut dalam rangka mengingkari dan membantahnya, subbu ilaihim, akhirnya bergabung bersama mereka ahlul bid'ah itu. Ya. Makanya dari yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, menjauhlah, ya, menjauhlah, jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah. Kalau dari Dajjal kita diperintahkan untuk menjauh karena Dajjal itu punya syubhat-syubhat, ahlul bid'ah juga demikian, sama. Bahkan kata beliau lebih parah daripada Dajjal, lebih mengerikan daripada Dajjal. Ya, lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Ketika beliau berbicara tentang al-khawarij atau tentang orang-orang yang suka mencari ayat-ayat mutasyabihat, maka kata Nabi SAW, ulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum. Orang-orang yang suka mencari ayat yang samar-samar itu tadi, itulah yang Allah maksud di dalam ayat. Ya. Maka kata Nabi, fahdharuhum, tinggalkan mereka. Ya. Jangan dekat dengan mereka. Bahkan sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-140, Allah menyatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَنَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Dan sungguh Allah telah menurunkan atas kalian di dalam kitab sucinya, bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, fala taq'udu ma'ahum. Siapa yang suka mengingkari dan mempermainkan ayat-ayat Allah? Ahlul bid'ah. Mereka berargumentasi, mereka berhujjah, mereka berdalil dengan ayat-ayat, padahal sungguhnya ayat-ayat yang mereka bawakan itu sudah mereka pelintir maksudnya dan maknanya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ya. Maka kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan dipermainkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama orang-orang yang seperti itu, kata Allah. Ya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Innakum idzan mithluhum, kalau kalian duduk bersama mereka, kalian sama seperti mereka. Jadi menjauh dari ahlul bid'ah itu dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dan keterangan para ulama salaf. Ya. Makanya ya kita ini lebih baik tahu diri. Jangan sok-sokan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah, meskipun ustadz. Gitu loh. Kalau memang itu ahlul bid'ah, nggak usah sok-sokan lah. Nanti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah ini kejadian. Karena ngerasa sok pinter, ana sudah belajarnya tingkat tinggi, ya kan? Apalagi gelarnya sudah doktor misalnya, ngerasa bahwa dirinya aman. Ana bisa mengingkari dan membantah mereka. Pada kenyataannya ketika duduk senyum-senyum. Iya ya. Gitu. Gak bisa dia membantah seluruh apa yang diucapkan ahlul bid'ah itu. Apalagi kalau ada moderatornya. Dihentikan, dipotong-potong. Iya kan? Tersisa dari ucapan-ucapan ahlul bid'ah itu kalimat-kalimat syubhat. Kalaupun dia membantah, dibantah lagi oleh ahlul bid'ah itu. Dia mau membantah, dihentikan oleh moderator. Udah habis waktunya, Pak.
Mau apa Anda? Nggak bisa. Akhirnya yang tersebar di masyarakat, oh itu tuh yang jenggotan ahlus sunnah yang katanya sok-sokan paling nyunnah itu kalah debatnya. Nggak ada hujah mereka. Yang tadinya banyak orang sudah yakin dengan sunnah Nabi SAW, gara-gara kita yang sok-sokan ingin membantah ahlul bid'ah, berdiskusi dengan ahlul bid'ah tersebut, banyak orang yang menjadi rancu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya. Udah nggak usah lah, ngapain, manfaatnya apa? Ya, sunnah itu bukan untuk diperdebatkan. Kalau manusia mau mendengarnya, mau mengikutinya, alhamdulillah, biha wa ni'mah. Kalau nggak mau mendengarnya dan mengikutinya, urusan mereka bersama Allah. Kita ini hanya sekedar menyampaikan. Kita nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau mereka tidak mau mengikuti da'watus sunnah yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Nah, dengan sikap yang seperti ini kita aman dari terjangkit syubhat. Yang kedua, da'watus sunnah itu tidak rancu di hadapan manusia, karena kita yang tidak sanggup membantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah dalam diskusi tersebut dengan tuntas dan jawaban yang lengkap. Ya. Kalau nanti dikatakan wah berarti mereka nggak mau debat, nggak mau diskusi, nggak punya hujah mereka itu, ya, nggak bisa membantah mereka, koar-koarnya saja yang berilmu, nggak apa-apa, terserah mereka mau mengatakan kita nggak punya hujah, mau mengatakan mereka nggak mau diskusi dan lain sebagainya, terserah, ya. Maka yang lebih baik daripada berdiskusi, duduk berdialog bersama mereka dengan madharatnya yang banyak, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah. Maka kalau benar-benar kita ingin membantah, yang paling terbaik seperti yang dilakukan oleh para ulama as-salaf dari sejak masa lampau sampai hari ini, membantah dengan tulisan. Itu lebih zen. Dengan karya ilmiah. Misalnya masalah apa? Bantah dengan tuntas. Kalau tulisan kan kita bebas. Anda membuat 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid, biar marem, biar apa istilahnya? Sampai gelegean katanya orang Jawa Timur. Ya. Jelaskan di sana ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama. Anda bebas. Ya. Bisa Anda sebarkan lewat buku yang dicetak atau lewat media sosial yang ada secara berseri. Itu lebih zen daripada Anda duduk bersama ahlul bid'ah, syubhatnya nggak tuntas, Andanya mencela-mencela, senyum-senyum, ya, kemudian kebenaran yang Anda bawa itu menjadi samar. Itu. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah nasihat yang sangat berharga. Ketika Imam Ahmad menyatakan bahwa prinsip ahlus sunnah adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Ya, dalilnya dari Al-Quran sudah kita sebutkan, juga dari hadis Nabi SAW, serta keterangan Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Kita tambahkan dalam hal ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah. Wa qad ja'ahu rajulun faqala lahu. Ada seseorang yang datang kepada Anas bin Malik. Lalu orang ini mengatakan, ya Aba Hamzah, kunyahnya Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adzabil qabr.
wahai Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, kata orang ini, aku pernah menemui suatu kaum, mereka mendustakan tentang perkara asy-syafa'ah dan juga mendustakan tentang azab kubur. Apa kata Anas bin Malik? Ulaikal kadzabun fala tujalishum. Mereka adalah para pendusta, jangan engkau duduk bersama mereka. Ya. Karena mereka ini ahlul bid'ah yang mengingkari syafaat, yang mengingkari azab kubur adalah ahlul bid'ah. Nah, juga datang dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah, kata Ibnu Abbas, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk bersama mereka itu membuat hati-hati kita menjadi sakit. Ya, penyakit yang ada pada pemahaman mereka itu penularannya lebih berbahaya daripada kurap yang ada pada onta. Kurap yang ada pada onta itu cepat sekali menularnya. Ini lebih cepat daripada itu dan lebih sulit sembuhnya. Ya. Kalau syubhat mereka sudah masuk ke dalam hati dan kita tidak segera mengetahui obatnya, itu akan sulit sembuhnya. Bagaimana cara mengatasi futur di dalam ibadah dan belajar? Baik, yang pertama adalah hindari hal-hal yang membuat antum mundur dari semangat untuk belajar. Ya, terlalu banyak olahraga, terlalu banyak memainkan HP, penyebab itu. Ya. Penyebab ini. Kalau antum sudah sering begitu, ada rasa malas nanti beribadah. Maka jangan berikan celah untuk hal itu. Ketika azan cepat ke masjid, jangan masih belum qomat nih, masih main HP dulu. Kan gitu biasanya, masih balas WA atau apa, kan gitu. Ini contohnya ini, banyak begitu. Kita undur-undur dulu. Nah, coba antum lakukan setiap azan atau sebelum azan antum sudah berwudu, datang ke masjid. Selalu dilakukan dengan semangat. Karena sedikit demi sedikit, la yazalu qaumi ta'akharu kata Rasulullah at-ta'akharumullah. Seseorang selalu lambat-lambat di salat, dia akan benar-benar dilambatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari perkara-perkara yang membuat kita lalai dari ketaatan itu, membuat kita malas di ketaatan itu. Yang kedua adalah yaitu ingat bahwa keutamaan melakukan ketaatan itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang terbaik untuk beribadah. Perkataan dari Hafsah binti Sirin, saudara dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'iyah, apa kata dia? Innamal amalu fi syabab. Innamal amalu fi syabab. Amal itu adalah saat muda. Kalau sudah tua, udah banyak uzurnya tuh. Maka dia katakan innamal amalu fis syabab. Sehingga masa muda ini menjadi muda. Jika diisi dengan banyak ibadah, menjadi salah satu orang mendapat naungan di surga kelak, di akhir kelak. Sab'atun yudhillumullahu ma ila dhilla ila dhillu, di antara syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan menyia-nyiakan masa muda ini menjadi pertanggungjawaban di akhir kelak. Lan tazula qadam 'abdin aw la tazulu kalau ma'abdi yaumil qiyamah hatta yas'ala arba. Tidak akan melangkah seorang di akhir kelak sampai mempertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya ansyababi fima abla. Masa muda di mana dihabiskan. Ini masa muda adalah masa yang sangat-sangat produktif. Kenapa? Bisa menahan ngantuk, kuat menahan dingin, kuat menahan panas. Ya, semuanya masih kekar kuat. Gitu. Maka kalau di masa muda antum selalu giat beribadah, di masa muda akan dijaga Allah. Maka ini hadis Ibnu Abbas, ta'aruf ila Allah ya'rifka fi syiddah, ta'aruf ila Allah fi raqa ya'rifka fi syiddah. Kenapa banyak orang-orang tua yang beribadah kuat
Karena di masa muda dia sudah menjaga demikian. Allah jaga dia. Sebaik penjagaan Allah itu adalah Allah istiqomahkan antum dalam agama. Ini tidak ada keutamaan dari itu lagi. Tidak ada kelebihan nikmat dunia dari segala apa yang ada, istiqomah dalam agama ini. Sampai akhir kalimat kita keluar di dunia, la ilaha illallah. Tingkat dari semua agama ini, ibadah dan apapun saja, istiqomah. Jadi kalau orang semangat apa-apa hebat ilmunya, belum tentu di akhirnya tahun depan tetap istiqomah tidak. Maka yang paling penting dalam hidup adalah istiqomah. Maka oleh sebab itu kita minta dalam setiap rakaat salat. Apa makna ayat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa penafsiran ulama di situ? Meminta ad-dawam ala siratal mustaqim. Wa ziyadah bitiba'in siratal mustaqim. Kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya mereka dan para ulama menyebutkan, kan kita sudah berada di jalan yang lurus, itu Islam. Tapi dalam Islam ini kan ada amal. Maka kita minta kepada Allah ditunjuki untuk rajin beramal. Kemudian apalagi istiqomah di atas kebenaran ini, di atas jalan lurus ini. Maka sebetulnya ihdinas siratal mustaqim adalah ad-dawamu 'alaiha. Ingat waktu membaca ayat ini adalah meminta selalu ada di atas jalan benar ini. Inilah itu. Makanya pentingnya istiqomah itu. Tidak ada yang paling berharga dalam beragama dari istiqomah. Tidak ada lebih dari itu. Bisa orang hafal Al-Quran, tapi belum tentu dia istiqomah, bisa murajaah dan seterusnya. Bisa orang rajin dalam berpuasa Senin Kamis, belum tentu bisa dia istiqomah enggak. Makanya yang paling berat adalah istiqomah. Dan itulah lubuddin. Kunci agama ini istiqomah. Tidak ada lebih dari itu. Tapi untuk mencapai istiqomah dengan ilmu, dengan amal, dengan sabar, ya, dengan ilmu menambah keyakinan selalu, dengan sabar untuk memperkuatkan semangat mengamalkan ilmu itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Inabah secara bahasa sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Anda pernah dengar namanya? Pernah dengar nama Syekh Saleh tidak? Siapa yang pernah dengar namanya? Sekarang Ustaz dengarnya. Atau Syekh Fauzan, kita ambil dari Syekh Fauzan dulu. Syekh Fauzan ini gurunya Syekh Saleh tadi. Ya. Gurunya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Inaba secara bahasa, apa yang dimaksud dengan inaba? Secara bahasa artinya ar-ruju, kembali. Ini secara bahasa, seperti yang dibawakan oleh Syekh Fauzan ini di dalam kitab Syarah Usul Salasa milik atau karangan beliau. Jadi Syarah Usul Salasa itu banyak ya. Syekh Fauzan, Syekh Saleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya banyak. Kata Syekh Fauzan, yang dimaksud dengan inaba adalah ar-ruju, kembali. Sedangkan secara istilah kata beliau ini inaba itu sama artinya dengan taubat. Jadi inaba taubat, taubat itu inabah. Jadi sama artinya gitu. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Lakin akan tetapi kata beliau, ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama berpendapat al-inabatu akhassu minat taubah. Inabah itu lebih khusus daripada taubat. Ya. Inabah itu lebih khusus daripada taubat. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Namun sebagian lagi mengatakan inabah itu ya taubat. Taubat itu adalah inabah. Ya ote-ote sama bakwan ya sama saja lah ya. Sami mawon lah ya. Nggak ada bedanya gitu loh. Tapi sebagian membedakan ya. Membedakan
inabah itu bukan apa namanya taubat, atau inabah itu lebih taubat itu apa, inabah itu lebih khusus daripada taubat. Taib. Itu secara bahasa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Adapun secara istilah, kalau Syekh Utsaimin di sini beliau membawakan yang dimaksud dengan inabah yaitu ar-ruju ilallah bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabu ma'siyatihi wa hiya qaribatun min makna taubah illa annaha araqqu minha, ya, lima tash'uru bihi minal i'timad 'ala Allah wal luju ilaihi. Kata Syekh, yang dimaksud dengan inabah yaitu kembali kepada Allah dengan mendirikan atau dengan melakukan segala macam bentuk ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan. Yang mana makna dari inabah ini ya mirip-mirip lah dengan makna taubat. Kecuali makna inabah itu lebih apa namanya? Ya lebih khusus dikit. Ujung-ujungnya gitu, jadi lebih khusus. Ya. Lebih khusus. Ya. Jadi inabah itu disertai dengan kata di sini mengandung makna bergantung. Jadi inabah itu ada ketergantungan, ya. Kemudian ada al-luju ilaih, kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan tobat itu 50% misalkan, maka inabah itu lebih lagi 100% gitu. Kalau orang tobat kan bisa jadi tobatnya memang tobat nasuha sama tobat sambel. Tapi kalau inabah ini lebih ke arah tobat nasuhanya gitu loh. Lebih mendalam lagi. Antum paham tidak? Tidak paham juga nggak apa-apa sih. Ya, saya ulangi. Secara bahasa inabah itu sama dengan apa? Taubat. Ya, sampai sini paham ya? Tapi sebagian ulama membedakan inabah itu tidak sama dengan taubat karena inabah itu lebih khusus daripada taubat. Sampai di sini paham ya? Ya. Orang taubat itu bisa saja setengah, bisa totalitas. Kalau orang setengah taubatnya itu belum dikatakan taubat nasuha. Ya. Tapi kalau totalitas taubatnya itulah makna yang lebih dekat dengan apa? Inabah. Nah, inabah itu lebih dalam lagi daripada tobat nasuha. Ngerti tidak? Udah ngerti juga nggak apa-apa, Les. Nanti baca lagi lah. Ya. Cuma lebih dalam gitu loh. Jadi levelnya kalau tobat biasa level 1, di atasnya ada tobat nasuha level 2. Nah, level yang paling tinggi itu namanya apa? Inabah. Bisa dipahami ya? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim yang agung ini adalah untuk ditadaburi dan juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab." Sesungguhnya inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian senantiasa memperhatikan merenungi ayat-ayatnya. Walidadakkaru ulul albab, dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam rangka mengamalkan ayat ini, marilah kita lihat satu ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Di atasnya dijaga malaikat ghiladun syidadun, malaikat yang keras lagi bengis. La ya'sunallaha ma amrahum,
mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada diri kita agar diri kita menjaga diri kita pribadi dan juga keluarga kita, anak istri kita dari pedihnya dan dahsyatnya siksa neraka. Dengan apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka? Tentunya dengan senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Qatadah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ta'muruhum bi ta'atillahi wa tanhahum an maksiatillah. Hendaknya engkau menyuruh dirimu dan keluargamu untuk senantiasa taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan engkau larang dirimu dan keluargamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antakum alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi. Dan hendaklah engkau menerapkan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluargamu, dan perintahlah dan bantulah keluargamu agar bisa menerapkan perintah Allah dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum anha wa zajartahum anha. Begitu juga ketika engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah, hendaknya engkau larang mereka, engkau cegah mereka dari perbuatan maksiat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhumul khaira." Hendaknya kalian ajarkan kepada keluargamu adab dan akhlak yang baik. Wa 'allimul khaira, dan ajarkan dan tanamkan kepada diri mereka kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah, sesungguhnya kita ini adalah akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Kita akan diminta tanggung jawab atas diri kita, atas anak kita, atas istri kita, semua keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta tanggung jawabnya atas apa yang telah kalian pimpin. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi. Seorang pimpinan, seorang presiden, seorang manajer, seorang direktur, dia adalah pemimpin dan dia akan diminta tanggung jawabnya atas apa yang dia pimpin. Warrajul ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'yatihi. Dan seorang laki-laki, seorang suami, dia adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan diminta tanggung jawab atas keluarga yang dia pimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Addibu ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza alamtahu." Ajarkan akhlak perangai yang baik kepada anak kalian. Sesungguhnya engkau akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pendidikan dan juga pengajaran yang telah engkau sampaikan, yang telah engkau berikan kepada anak-anak kalian. Wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'iyatika lahu. Begitu juga sebaliknya, anakmu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kebaikan dirimu yang telah engkau berikan kepada anakmu dan juga ketaatan anakmu kepada dirimu. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, qala ba'du ahli ilm, innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alu walida an waladihi yaumal qiyamah qabla ay yas'alal walada an waladihi. Ketahuilah, para ulama mengatakan bahwasanya nanti dari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya terlebih dahulu kepada ayah, kepada orang tua, sebelum Allah bertanya tentang tanggung jawabnya seorang anak kepada bapaknya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibni haqqan falil ibni ala abi haqqan. Maka sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak terhadap anaknya, begitu juga seorang anak punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hak seorang anak adalah kita berikan pendidikan yang baik. Kita jaga anak kita, istri kita dari siksa neraka.
maka mari kita perintahkan anak kita, istri kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semisal salat, semisal puasa, semisal menutup aurat bagi perempuan, dan senantiasa menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya ketika kita perintahkan anak-anak kita, istri kita dengan syariat Islam, maka kita pun akan terlepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, perintahkan kepada keluargamu agar senantiasa menjalankan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat tersebut. Quran surat Thaha ayat 132. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah mengajarkan bagaimana, kapan kita mengajarkan, menyuruh anak kita salat. Beliau bersabda, murru auladakum bis-salati wa huwa abna'u sab'a sinin. Perintahkan, ajak anakmu menjalankan salat di saat mereka umur 7 tahun. Wadribum 'alaiha wa huwa asra sinin. Dan pukullah anakmu ketika tidak mau salat di saat dia umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan antara adik dan kakak yang lawan jenis di dalam masalah tempat tidurnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masalah muslimin rahimakumullah, selain kita perintahkan ketaatan, hendaknya kita cegah anak kita, istri kita, keluarga kita dari berbagai maksiat. Jangan kita berikan kebebasan anak-anak kita mengakses maksiat-maksiat yang ada di dunia maya. Terlebih zaman ini, anak-anak kita balita sudah mengenal apa itu handphone, apa itu gawai. Ingatlah, anak kita, istri kita, tanggung jawab kita. Kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Imam Ibnu Qayyim memberikan nasihat. Wasabiyyu wa illam yakun mukallafan fawalihu mukallafun. Walaupun anak kecil itu belum ada beban syariat, belum wajib sholat, tetapi walinya, orang tuanya, dia mendapatkan beban untuk menjaga anaknya. La yahillu lahu tamkinu minal muharramat. Maka tidak halal bagi seorang ayah dan ibu membiarkan anak-anaknya, membiarkan putra-putrinya melakukan perbuatan maksiat. Fa innahu ya'tadduhu wa yusiru fatamahu anhu. Sehingga ketika dibiarkan, maka anak tersebut akan terbiasa melakukan maksiat dan akan sulit bagi orang tua untuk mencegahnya ketika mereka dewasa. Semoga dengan kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Aqulu qauli hadza wa sallallahu wa lakum wa laysa muslimana min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun firman Allah, wa quduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai penyala api neraka bersama dengan batu-batu yang panas, batu dari batu bara. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hiyal hijaratu minal kibriyatil aswad. Dia itu adalah batu seperti batu kibrit, semisal batu bara yang akan membakar api neraka. Masyaallah, maka dalam ayat ini sangat jelas Allah menjelaskan bahwasanya bahan bakar neraka adalah manusia dan batu-batu. Siapkah kita menjadi bahan bakar api neraka? Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang dahsyatnya siksa neraka. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a faw'a. Ingatlah, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana hobi mereka suka mengumpulkan harta lalu menyimpannya tanpa disedekahkan. Surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai dengan ayat 18. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar, lawahatul lil basar. Tahukah kamu apa itu neraka sakor? Sakor itu adalah tidak akan meninggalkan dan membiarkan, di mana neraka sakor adalah pembakar kulit-kulit manusia. Quran surat Al-Mudaththir ayat 27 sampai dengan 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini segelintir ayat Al-Qur'an Karim yang menjelaskan siksa neraka, dan banyak sekali ayat Al-Qur'an Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwasanya api kita di dunia ini adalah salah satu bagian dari 70.000 panasnya api neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita dari siksa neraka, yaitu dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak anak istri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, dan juga menjaga anak istri kita dari perbuatan maksiat. Bagi kita yang sedang sulit, maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka. Apa tujuan itu semua? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarruk kepada Allah, mengucapkan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang sedang sulit, ada sebuah kebaikan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengajarkan beberapa doa yang bisa kita amalkan, beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan besar dari kondisi sulit yang Allah takdirkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, agar kita memanjatkan doa-doa kita, merengek kepada Allah, mengemis kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra'i la'allahum yatadarra'un. Maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka. Apa tujuan itu semua? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarruk kepada Allah, agar mereka merendah kepada Rabbul Alamin, agar mereka sujud, agar mereka ruku, agar mereka memanjatkan Rabbik firli, wahai Rabbku maafkan aku, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Agar lisan ini mengucapkan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Karena ia tahu tidak ada penolong dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka yakin bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada secerca harapan dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 118. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, kita harus memperbanyak doa di hari-hari ini. Kita harus memperbanyak doa di saat-saat ini. Karena inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kepiluan yang ada dalam kehidupan kita. Justru jangan sampai kita berkeluh kesah kepada makhluk, kita meminta kepada manusia. Akhirnya kita turunkan marwah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah bergantung kepadanya. Dan simbol bergantung kepadanya adalah meminta kepada Rabbul Alamin. Dan Allah sudah janjikan, siapa manusia yang bisa kita pegang pada hari-hari ini? Siapa manusia yang bisa menjanjikan bahwa ia akan selalu membackup kita, ia akan selalu memberikan kebutuhan yang kita butuhkan, dan kita akan melewati seluruh hari-hari ini dengan mudah. Siapa manusia yang bisa janjikan itu pada kita sekarang? Bukankah semua informasi direvisi? Yang bisa menjanjikan itu adalah Rabbul Alamin. Dan lucunya manusia, ia masih saja tertuju pada pihak-pihak yang tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa menjanjikan sesuatu apapun, dan ia melupakan Rabb-nya yang dari dulu mengatakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Surat Ghafir 60. Dan Allah marah besar, dan Allah ancam kita. Allah berfirman dalam ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong,
yang angkuh, yang merasa besar, yang merasa kuat, sehingga mereka tidak berdoa kepada diriku. Mereka nggak berdoa kepada diriku, nggak ibadah kepada aku. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang merasa besar, menyombongkan diri, angkuh, sehingga tidak beribadah dan tidak berdoa kepada diriku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, kita yang sedang susah, usaha kita yang sedang berat, atau kita yang kemungkinan di PHK atau sudah di PHK oleh tempat kita bekerja, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita berikhtiar, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita berusaha. Saudaraku yang Allah muliakan, dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala, sebagaimana hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Jami', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita, da'watul makrub, doa-doa bagi orang yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan himpitan hidup, doa orang yang susah, ya orang yang susah. Apa doanya? Nabi menjelaskan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itulah doa yang diajarkan Nabi SAW. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa doa tidak akan punya power yang kuat kalau kita hanya baca dengan lisan. Doa tidak akan memiliki peran yang besar kalau kita tidak paham apa maknanya. Bukankah Nabi kita SAW menyatakan, dan Allah tidak menerima doa min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Saudaraku yang Allah muliakan, begitu juga dengan doa ini. Kalau kita nggak ngerti maknanya, kalau kita nggak benar-benar memohon kepada Allah dari hati kita yang paling dalam, bagaimana Allah ijabah doa tersebut? Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita duduk sejenak bersama doa ini. Apa makna? Apa kandungannya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmat-Mu. Di awal doa ini, kita menyatakan, kita memberikan statement yang jelas kepada Allah. Aku hanya berharap kepada rahmat-Mu. Taqdim haqqu ta'khir. Itu qasar, hasar. Mengkhususkan bahwa kita hanya berharap kepada rahmat Allah. Hati ini tidak berharap kepada iba manusia. Tidak berharap kepada belas kasihan orang. Tidak berharap kepada uluran tangan orang. Sesulit apapun, seberat apapun yang diharapkan, hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihat dari atau kaidah yang diberikan Syekh Saleh Al-Syekh, berikhtiar dan hati tidak menoleh ke ikhtiar tersebut. Kita lanjutkan, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah engkau biarkan diriku ini bertumpu pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena diri ini harus bertumpu kepada Allah. Diri ini harus bergantung kepada Allah SWT, dan itu kunci dari jalan keluar. Kunci dari jalan keluar. Kunci dari solusi. Karena kunci dari solusi adalah tawakal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Surat At-Talaq ayat 3.
Allah yang berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Maidah ayat 23 Allah berfirman, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, kalian bertawakal, kalian bergantung. Hati kalian bergantung hanya kepada Allah jika kalian beriman. Jika kalian orang-orang yang beriman. Dan ingat bahwa perubahan kondisi yang begitu dahsyat ini, itu uji keimanan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladhina amanu. Dalam surat Ali Imran ayat 140 Allah berfirman, dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Allah putar, yang dari atas jadi ke bawah. Yang kerja selama ini lancar, zona aman, tiba-tiba goyang, dipecat. Grafik naik, tiba-tiba ambruk. Usaha harus tutup. Untuk apa? Allah ingin buktikan siapa yang beriman. Lalu, dalam surat Al-Maidah 23, syarat jadi orang beriman. Kriteria mutlak orang-orang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian berharap bergantung jika kalian orang-orang beriman. Jangan memastikan. Jangan mengatakan kita pasti bisa menghadapi ini. Kita pasti bisa. Dalam hati kita bergantung pada diri kita. Kita pasti bisa jika Allah tolong. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan, jangan sekali-kali Anda mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan dalam sebuah hal, dalam sebuah urusan, dalam sebuah perjuangan, inni fa'ilu dzalika ghadan. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Aku pasti melakukan hal tersebut esok. Pasti aku lakukan itu besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali jika Allah kehendaki. Wa aslih li sya'ni kull. Dan perbaiki seluruh urusanku. Ulama mengatakan sekali lagi, ini kalimat yang menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Dan dia benar-benar membutuhkan Rabb-nya. Walaupun dalam durasi sependek apapun. Sekejap mata pun dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa memperbaiki urusan kita hanya Allah. Dan itu yang kita wa aslih li sya'ni kullah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Allah yang bisa membuat kita tetap hidup walaupun kita di PHK hari ini. Hanya Allah yang bisa memperbaiki ini semua. Hanya Allah yang bisa mendatangkan beras ke rumah kita. Hanya Allah yang bisa membuat kita dapat orderan di hari ini. Itu harus yakin, saudaraku. Hanya Allah yang bisa ini. Ucapkanlah kalimat ini dengan penuh keyakinan. Hanya Allah yang bisa merubah kondisi ini. Maka kembalilah kepada Allah. Jalankan perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Dalam aktivitas kita tetap sholat kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita nggak lupa doa. Keluar rumah, doa. Pulang rumah, doa. Karena hanya Allah yang bisa memperbaiki ini semua. Lalu terakhir, la ilaha illa anta. Kita tutup dengan kalimat tauhid. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Evaluasi iman kita kepada Allah. Sudahkah kita hanya beribadah kepada Allah? Sudahkah kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah secara mutlak? Sudahkah selama ini kita mencintai Allah dengan penuh kerendahan, ketundukan, dan kehinaan? Dan cinta itu tidak kita berikan kepada makhluk. Evaluasi tauhid kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang sedang sulit, ada sebuah kebaikan yang diberikan Nabi SAW. Nabi kita mengajarkan beberapa doa yang bisa kita amalkan. Beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan besar dari kondisi sulit yang Allah takdirkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar kita bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, agar kita memanjatkan doa-doa kita, merengek kepada Allah, mengemis kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka. Apa tujuan itu semua? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, agar mereka tadarruk kepada Allah, agar mereka merendah kepada Rabbul Alamin, agar mereka sujud, agar mereka ruku, agar mereka memanjatkan Rabbik firli, wahai Rabbku maafkan aku, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Agar lisan ini mengucapkan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, karena ia tahu tidak ada penolong dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakin bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada secercah harapan dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 118. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, kita harus memperbanyak doa di hari-hari ini.